Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Nah teman-teman, seperti biasa, di video kali ini saya akan membahas Bitcoin ya teman-teman. Pergerakannya akan ke atas atau koreksi, down, pump. Nah teman-teman, seperti biasa, bagi teman-teman pengunjung baru channel Green Candle, dimohon supportnya dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi belnya, agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan juga teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mencari tahu informasi bagaimana tutorial dalam pembelian suatu koin, koin mesin, altcoin, cara memilih platform exchange, deposit, dan juga banyak lagi ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja langsung ke pembahasan. Nah, sekarang Bitcoin, kalau menurut prediksi saya, dia membentuk pola diamond pattern ya teman-teman. Yang mana sekarang diamond pattern ini sudah ditembus dengan adanya candle merah. Ini tanda panah yang saya buatkan di sini ya teman-teman. Nah, juga bisa kita katakan sebagai pola bull flag ya teman-teman. Bull itu artinya terbang dan flag itu artinya bendera ya teman-teman. Bendera yang melambangkan koin itu akan terbang ke atas. Seperti itulah istilahnya. Jadi, bagaimana menurut target? Nah, kalau target sih hampir seperti biasa ya teman-teman. Jadi kita ukur dari gagang bendera itu sendiri. Nah, misalnya gagangnya seperti ini. Tuh, dari bawah, awal dari candle hijau menuju ke diamond pattern-nya itu, dan ini menjadi target. Hari ini dia membentuk pola inverse head and shoulder, dan targetnya itu belum terlaksana ya teman-teman, yang mana targetnya di area 40.000 ini, yang kemarin saya sudah bahas di video yang ini ya teman-teman. Profit $5.000 di Binance Future Trading. Nah, di sini saya sudah jelaskan. Nah, saya pantau Bitcoin sudah dari 5 hari yang lalu ya teman-teman. Jadi saya bahas pola Bitcoin sama gimana cara melakukan short dan long. Short itu artinya kita memprediksi harganya ke bawah tapi menghasilkan uang. Walaupun itu koreksi tapi kita menghasilkan uang. Kalau long, kita memprediksi suatu harga itu naik ya teman-teman atau terbang. Jadi teman-teman bisa cek di video ini ya teman-teman, di 5 video ini. Dan juga saya membahas beberapa kalau misalnya Bitcoin itu membentuk pola negatif atau pola positif. Nah, ini juga teruntuk teman-teman yang belum bergabung di Telegram kita. Sudah saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa join di link Telegram kita, dan biasanya saya kasih sinyal dalam melakukan trading spot dan future di sana ya teman-teman. Dan juga beberapa info-info terupdate biasanya saya post juga di sana. Nah, teman-teman, kemarin saya memberikan sinyal di area sini ya teman-teman untuk melakukan pembelian. Maunya sih saya scalping kemarin, tapi karena ada breakout, saya kira polanya akan seperti ini ya teman-teman. Kemarin saya memberikan sinyal di area sini dan akan take profit di area yang memang resisten, yang memang susah ditembus. Dia sudah mencoba hampir 4 kali ya teman-teman, 5 kali, dan gagal menembus resisten tersebut. Nah, saya kira akan dibanting ke bawah lagi. Nah, malah tembus ya teman-teman, tembus di resisten ini. Jadi saya targetkan dia akan kembali ke symmetrical triangle-nya ini, yang mana saya sudah juga bahas di video sebelumnya. Jadi saya pantau pergerakan Bitcoin ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pantau dulu pergerakan Bitcoin, baru memilih altcoin yang akan diinvestasikan. Karena kenapa? Bitcoin adalah penggerak dari semua altcoin ya teman-teman, kecuali altcoin itu di pump, baru tidak mengikuti pergerakan Bitcoin. Juga beberapa kalau saya pantau analisa dari pengalaman saya, kalau Bitcoin koreksi, biasanya hampir semua altcoin mengikuti ya teman-teman, hampir semua. Walaupun itu berfundamental atau tidak ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita buka EMA rebound-nya, itu moving average rebound-nya, jadi di time frame 1 hour, kita sudah berada di atas dari
EMA reboundnya ini ya teman-teman. Jadi ini akan membentuk flip dulu. Layaknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kuning mendominasi. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi kuning yang mendominasi ya teman-teman. Nah, dia akan flip juga seperti itu. Dia akan nyalip. Tuh, kuning yang akan mendominasi. Nah, kalau kita buka di time frame 4 jam, kita masih perlu di-push lagi ya teman-teman. Setidaknya di atas dari garis merahnya ini. Baru bisa yang kuning mendominasi. Kuning itu yang di bawah ya teman-teman. Nah, kita sudah mencoba menembusnya 2 kali dan gagal ya teman-teman. Nih, 2 kali dan gagal. Itu pas sekali juga di area resisten garis kuning yang saya gambarkan di sini. Saya perbesar lagi ya teman-teman, biar lebih jelas. Saya ganti warnanya saja ke warna pink, nggak kelihatan. Nah, warna putih ya teman-teman. Tuh, 2 kali percobaan dan gagal. Nah, ini juga sama menjadi target kita ya teman-teman. Maksud saya target saya, teman-teman sih bisa memilih target sesuai keinginan teman-teman. Jadi, saya hanya memberikan sinyal dan teman-teman yang akan memainkan uang teman-teman ya. Jangan juga ikut saya juga bukan paranormal yang bisa prediksi harga itu selalu benar. Nah, ini kembali juga ke teman-teman. Teman-teman juga analisa tersendiri. Jangan juga ikut kita ya teman-teman. Di sini hanya untuk sedikit mengedukasi dan memberikan informasi ya. Candle green ini at least berada di atas EMA rebound. Jadi kita bisa sudah katakan aman ya teman-teman. Nah, kalau sudah ada push di atas dari symmetrical triangle ini, saya ganti dulu ke D dan lebih besar. Nah, ini dia ya, symmetrical triangle, dan saya hapus dulu EMA reboundnya. Nah, ya teman-teman, kalau kita sudah berada di atas atau breakout resisten ini, symmetrical triangle ini, jadi kita sudah berada di zona aman, dan saya bisa perkirakan target harganya seperti biasa mengukur kedalaman dari triangle tersebut. Nah, ini yang akan menjadi patokan terbangnya. Tapi ini juga belum tentu berhasil ya teman-teman, karena di sini Bitcoin harus melampaui sampai mengkerucut. Tapi kalau dia bisa tembus area resisten ini, nah, coba saya gambarkan ya teman-teman. Kalau polanya seperti ini, tembus, retest, nah baru akan terbang ya teman-teman. Jadi seperti ini, ya, retest, dan terbang. Nah, baru dia akan mencari targetnya lagi. Misalnya kalau di sini, ya kalau ini menjadi targetnya. Ya, kalau ditembus dulu, kan ini dengan alasan ditembus dulu resistennya. Kalau tidak tembus, kalau misalnya mantul, otomatis saya jual ya teman-teman. Biasanya dia akan balik lagi ke support. Nah, seperti itu. Dan kita bisa pasang scalping short lagi ya teman-teman. Short menuju ke support. Nah, setelah di support ini, lagi-lagi kita pasang long. Short, long. Nah, sampai akhirnya breakout-nya. Apakah dia akan breakout ke atas atau ke bawah ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa komentar di bawah menurut analisa teman-teman. Jadi kalau saya keliru, bisa teman-teman koreksi saya. Kita di sini juga sama-sama belajar ya teman-teman. Ini untuk Bitcoin, bagaimana dengan BNB? BNB juga membentuk pola hampir sama ya teman-teman. Jadi pola inverse head and shoulder, yang mana saya sudah jelaskan juga kemarin di video yang kemarin ya teman-teman, dan breakout.
Nah, targetnya seperti biasa, ini berarti ini kan yang menjadi target. Nah, candle yang pertama tembus tuh, ini harus pump 15%. Nah, kalau menurut saya dalam time frame 1 jam jarang ada pump 15% ya teman-teman, kecuali DAM mungkin udah 15% ya. Kalau pump gantung juga dari bell-nya atau pause-nya ya, atau cukongnya, bisa jadi. Nah, pasti ada sedikit rintangan ya teman-teman. Nah, kita disuruh sedikit bersabar menunggu ya teman-teman dari target yang kita targetkan di sini. Nah, di sini juga saya ingatkan ke teman-teman, saya selalu ingatkan untuk selalu pasang cut loss. Kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian di sini, teman-teman harusnya bisa kalkulasi berapa profit yang teman-teman target dan juga stop loss yang harus teman-teman pasang. Nah, kalau saya rekomendasi stop loss 5-10% ya teman-teman, kalau teman-teman main future. Jadi, kalau teman-teman dengan modal 1 juta main future, jadi kalau teman-teman set 5%, teman-teman hanya kalah 50.000 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sesuai target, bisa berkali-kali lipat ya dapat keuntungannya. Nah, biasanya saya selalu ingatkan itu. Trader yang pintar biasanya selalu pasang stop loss. Nah, ini sedikit pembahasan saya running profit sementara saya ya teman-teman. Future untuk Bitcoin, Ethereum, BNB, Doge, Tron, dan BIG. Saya pasang 6 koin ya untuk future-nya teman-teman. Nah, di sini juga leverage-nya ada 20, ada 30 ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman new, belajar dulu dari leverage 5, karena saya juga pas belajarnya selalu menggunakan leverage yang sedikit risiko ya teman-teman. 1-20 itu merupakan masih aman risikonya ya teman-teman. Jadi masih di area green. Nah, kalau saya bisa lihatkan ini ya teman-teman. Nih, at least ini di area green. Jadi kita masih bermain dalam tahap normal. Bisa saja tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cepat mendapatkan profit dengan keuntungan yang berlipat, dengan teman-teman berpatokan dari analisa teman-teman itu sudah yakin benar, jadi bisa saja ya teman-teman. Kalau saya lebih memanage dari kerugian. Nah, ini merupakan running profit saya sementara. Semoga teman-teman profit juga ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke link Telegram kita. Jadi teman-teman akan selalu mendapatkan sinyal pembelian suatu koin, itu trading, value investing, dan juga future trading ya teman-teman. Nah, link Telegram sudah ada di deskripsi. Nah teman-teman, itu dulu untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya teman-teman. Nah, seperti biasa, thank you teman-teman. Bye-bye.